Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kalau yang sudah bisa melihat materi, silakan ketik yes. Baik. Eh, Mudah-mudahan materi malam ini aman karena di sini hujannya besar ya. Jadi mudah-mudahan aman. Baik, anak itu banyak sekali yang keluar, terutama tadi sudah saya share ya. Sudah saya share FR-nya untuk anak, silakan dicek. Di anak FR-nya itu adalah imunisasi. Imunisasi itu paling banyak banget. Jadi Anda harus paham imunisasi, terutama imunisasi dasar. Ya, imunisasi dasar. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan perkembangan anak. Ya, perkembangan anak, hospitalisasi, dan lain sebagainya. FR-nya sudah saya share ke teman-teman. Terus untuk materi, ada yang nanyain materi, eh, nanti ringkasan materi anak dan ringkasan maternitas nanti saya cek dulu ya. Perasaan e-booknya sudah saya buatkan, tapi cuman saya lupa nyimpennya di mana. Nanti saya cek. Baik, kita akan masuk ke nomor pertama. Kita punya waktu, masih punya banyak waktu. Silahkan Anda jawab, tulis nomornya, kemudian jawaban Anda apa. 4 tahun. Ya, ini 4 tahun ya. Anaknya 4 tahun. 4 tahun sambil kita sedikit-sedikit nge-review materi ya. 4 tahun nih, 4 tahun kalau untuk kebutuhan cairan yang 4 tahun, 4 tahun ya. Nah, ini kita tidak bisa melihat dengan cara menggunakan berat badan itu enggak. Tapi kita bisa melihat dari sini berat badan bisa diketahui. Berat badan normal ini bisa diketahui. Berat badannya 2N tambah 8 ya. Tambah 8. Jadi kalau dia 4 tahun berarti sekarang kali 4 itu berarti ini 16. Ini kan 16. 16. 8 tambah 8 ini 16 keseluruhan. Jadi 16 ya. Yang 16 baru kita bisa diuraikan ke kebutuhan. Kebutuhannya gimana? Kebutuhannya kayak gini. 10 KG pertama sama kali 100. Kemudian 10 KG kedua kali 50 ya. Kemudian sisanya kalau ada sisa kali 20 ya. Jadi kalau misalnya 16 itu otomatis itu adalah 10 tambah 6 tambah 6. Berarti yang pertama 10 kali 100, kemudian sisanya ada 6 6 kali kali yang puluhan, yang sifatnya puluhan kedua itu adalah kali 50. Sehingga kalau kita jumlahkan ini adalah 1000, kemudian di sini adalah 300. Jadi kebutuhan cairan anak 4 tahun adalah 1300 mililiter per 24 jam. 24 jam. Nah, kita bisa dari sana lihatnya, ngeceknya. Itu ya. Nah, kita tinggal. Nah, tentunya perkembangan motorik kasar, motorik halus juga harus dipahami karena beberapa soal di kemarin di ujian kemarin itu keluar ya. Beberapa soal di ujian kemarin keluar. Jadi teman-teman harus benar-benar memanfaatkan ya ujiannya keluar. Nah, di sini eh, seorang ibu Mbak 4 tahun pemeriksaan anak yang penting mengumpulkan data tentang anak ya. Silakan nomor 1 ya. Silakan jawaban Anda apa? Nomor 1 jawaban Anda apa? Ya,
Di nomor satu, silahkan jawabannya adalah melibatkan, melibatkan ibu selama proses pemeriksaan. Kenapa dilibatkan? Kenapa di sini pasiennya masih toddler ya, toddler, pasiennya toddler, hampir preschool sebenarnya sih. Tapi ya masih egonya masih tinggi, jadi ya harus melibatkan ibu. Kemudian nomor dua, silakan nomor dua. Jawabannya apa? Ini dia fraktur femur ya, traksi, traksi dipotong traksi. Ini biasanya brain traksi yang digunakan. Apakah bermain yang tepat? Anak 5 tahun ya, 5 tahun. Ya, pasang refraktur femur. Femur berarti kan diam ya, diam. Kita tidak tahu femurnya dua-duanya atau yang mana ya. Yang penting dia fraktur femur. Kira-kira apa? Kalau kita lihat bermain puzzle, dia harus kalau namanya juga dipakai traksi ya susah. Kalau dia pakai puzzle susah, pakai traksi. Jadi lebih cenderung melihat buku besar. Kalau puzzle kan kita harus yang duduk gitu kan. Di sini anaknya pakai fraktur femur. Kemudian silakan nomor tiga. Silakan nomor tiga, teman-teman. Nomor tiga. Silakan nomor tiga. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Jawabannya, coba cek lagi. Nomor tiga, seorang perawat menyiapkan perawatan untuk bayi baru lahir yang sedang menerima fototerapi. Apa saja tindakan yang dilaksanakan, pilihan dapat dilakukan. Ya, berarti nomor buka seluruh kulit tanpa kecuali ya ini. Monitor suhu kulit benar, 4. Berarti udah benar ya, 4 ya. Ubah posisi benar. Jadi yang jawabannya adalah lebih D ya. D. Silakan nomor 4, Apgar harus merupakan bagian yang harus Anda kuasai ya. Bagian yang harus Anda kuasai. Jadi Apgar itu adalah um, soal yang sering banget keluar ya, sering banget keluar, sehingga penting sekali Anda untuk memahami Apgar. Nomor 4, silakan teman-teman. Nomor 4, coba hitung. Dihitung coba, ada dihitung, jangan jangan optionnya aja. Kita dihitung. Ya, yo. Nadi lebih, gerakan aktif berapa? 2, ya. Gerakan aktif 2, ini 2, badan itu 1, udah berapa tuh? 5 ya. Menangis kuat 2, bayi menangis, ini menangis kuat 1. Jadi berapa itu? Jadi berapa?
Tujuh atau delapan tuh. Dihitung ulang. Tujuh atau delapan dihitung ya. Silakan dihitung jawabannya. Coba gerakan aktif berapa gerakan aktif? Gerakan aktif berapa teman-teman? Gerakan aktif dua. Kemudian nadi lebih dari 100 berapa? Nadi lebih dari 100 dua. Dua. Oke. Kemudian badan badan merah ekstremitas biru berapa? Badan merah ekstremitas biru. Dua dua udah tuh. Berarti satu ya. Dua biru satu. Ini berapa tuh? Dua, 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 dua. Ekstremitas biru berapa? Satu ya. Nangis kuat. Satu semuanya banyak banget menangis. Menangis kuat dua. Ya, kemudian yang disimulasi, yang disimulasi. Jadi totalnya berapa teman-teman? Dua. Dua. Ditulis saja supaya nggak rame. Di ya, totalnya berapa? 9 ya. 9. Coba hitung lagi nanti ya. Hitung lagi. 9. Pokoknya Apgar tuh harus benar-benar Anda kuasai ya. Benar-benar Anda kuasai. Nomor 5, silakan. Ini di sini ada refleks. Nah, di sini lihat berinisiatif menyusui anaknya pada saat menetek, menempelkan putih susu spontan bayi membuka, ya, membuka. Kemudian menangkap, kemudian menghisap, berarti dan tenang dengan teratur. Berarti jawabannya nomor 5 apa, teman-teman? Jadi ada rut- nempel, rutin, spontan, membuka mulut, ya, itu adalah routing, kemudian shaking dan swallowing ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. Jawabannya itu. Jawabannya D. Kemudian nah imunisasi nomor 6. Nomor 6 silakan apa nomor 6? Kalau yang seperti itu cari yang belum saja. Kalau DPT berapa kali, kemudian polio berapa kali, cari aja yang belumnya ya supaya sehat ya. Anaknya itu bagaimana?
Oke. Tinggal yang belum mana? Berarti kalau DPT, DPT ada ada berapa kali? Polio ada tiga nih. Berarti kan DPT yang ada DPT-nya dua, kemudian polionya tiga. Jadi tinggal ngitung aja gitu. Jadi lebih memudahkan kita dalam menjawab dan tidak habis energi gitu ya dalam menjawab. Berarti jawabannya adalah DPT dua, polio tiga. Jadi jawabannya adalah B ya. Hitungnya gitu aja supaya triknya gitu supaya kita nggak pusing gitu mikir gimana gitu ya. Ini adalah kemer. Kemer. Kemer itu terkait dengan nah ini bilirubin biasanya ya karena hiperbilirubin. Gila. Mudah-mudahan internet stabil. Silakan nomor 7. Nomor 7. Biasanya dilihat dari jaundice-nya ya. Berapa kali jaundice-nya di mana. Kalau kemer nanti kemer. Kemer 3 atau kemer 4. Ayo. Googling, googling. Siapa yang tahu? Boleh di... Ada gambarnya loh ya. Ada gambarnya kemer itu. Silahkan. 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 Cek ya. Kemer. Grid kemer. Kemer. Tuh. Ada yang sudah dapat kemer. Googling aja. Nggak apa-apa. Kemer. Bukan kemer merah ya. Kemer bayi pada bayi. Kemer pada bayi baru lahir. Mer itu merupakan derajat ikterus ya. Derajat ikterus ya. Mer satu, pesan ada gambarnya bagus, nyari gambar yang bagus coba. Sampai 5 ya. Coba cek. Jundis, ya macam-macam lah nanti ininya ya. Ada yang 5, ada yang satu, lutut 16, daerah kepala, leher, ikterus. Tapi kalau, nah ini. Cek, cek dulu ya. Kiri 1, 2, 3, 4. Ini saya share bentar. Saya share di sini. Nah, oke, silahkan. Saya share di grup ya, di grup supaya nggak lupa. Udah saya share di grup tuh. Jadi kemer berapa tuh? Ayo, kuning, kepala, leher, lengan, kaki bawah dan lutut. Kaki bawah dan lutut. Tinggal cek aja, samakan ya. Kepala, leher, badan. Ini apa ini? Bad, kepala, leher, badan tungkai atas, tungkai bawah, kemudian kepala, leher, badan atas sampai bawah dengan perkiraan bilirubin sekian. Jadi yang mana teman-teman? 4 atau 5? 3 atau 4? Ayo, keempat ya. Lebih cenderung keempat ya teman-teman ya.
Mer 3, Kemer Jaundice, lihat dari kepala sampai kaki, hingga kaki. Tuh, 4 atau 3, ayo dicek. 4 atau 3. 4 ya. 4 ya, jawabannya adalah 4. Baik, lanjut. Sekarang nomor 8, silahkan teman-teman. Sebentar, sebentar, sebentar. Coba cek ulang ya. Ini di bawah lutut, benar. Silakan nomor 8, teman-teman. B. Kalau berarti dia adalah lebih cenderung ke ALL, akut limfosit. Ya, berarti cenderungannya adalah sumsum tulang ya, lebih cenderung ke sumsum tulang. Karena kita ingin lihat bone marrow-nya seperti apa, ya, itu lebih ke sumsum tulang. Kenapa? Karena limfosit itu diproduksi oleh sumsum tulang ya, bone marrow. Kemudian nomor 9, silakan nomor 9 teman-teman. Nomor 9, silakan. Nomor 9, silakan. Nomor 9 baru satu orang ya, silakan teman-teman. Satu orang. Silakan nomor 9. Nomor 9 A. Perawat mengedukasi perawatan di rumah pada ibu dengan anak pasca operasi jantung. Manakah pernyataan ibu yang perlu diedukasi? Yang perlu diedukasi ya, artinya dia ada pemikiran yang salah ya. Yang perlu diedukasi artinya dia pemikirannya salah. Jadi coba cari yang salah itu, yang tidak sesuai dengan operasi jantung itu apa. Coba cek ulang nomor 9. Ayo, hati-hati membaca soal dan mengartikan soal ya. Hati-hati ya. Hati-hati dalam mengartikan soal. Hati-hati banget dalam mengartikan soal. Yuk, coba cek ulang. Ya, jadi yang salah adalah
Apakah perlu nggak dibelikan lotion? Ya, kan, apakah perlu nggak dibelikan lotion? Ya, nggak perlu kan. Ya, nah, ini bisa menyebabkan infeksi. Ya, udah, nomor 10. Ayo, 10. Seorang menanyakan kepada mengapa Yubarno membutuhkan injeksi vitamin K. Mana pernyataan yang benar? Berarti, kira-kira nomor 10, bayi baru lahir dengan defisiensi mencegah ada perdarahan abnormal. Nomor 10 ada jawabannya C. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Silakan 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 berapa berapa? Sebagai ingat teman-teman harus dapat nilai tinggi ya. 7, 8 bagus. Ada yang 6 juga bagus. 7. Yang penting 80% itu harus ya teman-teman ya. Kemudian nomor 11. Daftar tindakan untuk orang tua pada anak sekolah. Pedikulosis kutu rambut. Yang manakah yang seharusnya dalam daftar tersebut? Ya, ya nomor 11 silahkan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Gampangnya seperti itu. Ya, berarti kalau orang tua pedikulus dengan itu 10 gunakan sampo ya. Sampo. Jangan. Kalau di rumah sakit juga saya pernah pakai Baygon ke pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian nomor 12, seorang anak masuk rumah sakit dengan kemungkinan diagnosa sindrom nefrotik. Manakah gejala sebaiknya diobservasi oleh perawat? Nefrotik berarti lebih cenderung kepada kehilangan protein uri ya. Lebih cenderung karena tanda gejalanya adalah kehilangan protein uri, protein urea. Kemudian nomor 13, seorang ibu dari anak 3 tahun menginformasi pada perawat bahwa anaknya terus-menerus menggaruk hingga menjadi kemerahan. Kemudian manakah pengkajian data yang menunjukkan anak tersebut mengalami skabies? Skabies berarti apa ya? Tanda-tanda skabies itu yang biasa Anda dapatkan skabies itu gimana tuh? Kalau skabies kan ada rongga-rongga ya. Kalau rongga-rongga berarti ada garis rongga kan memanjang. Biasanya memanjang ya rongga itu. Adanya gelembung. Bukan gelembung. Beda ya. Kalau orang skabies itu ada rongga-rongga. Berarti yang ini. Lebih cenderung ke garis keabuan. Garis halus merah keabuan. Skabies. Kemudian nomor 14, coba perhatikan pertanyaan apa masalah ini yang dicari masalah. 38,5 itu berarti sudah kita masuk ke hipertermia. Karena biasanya kita mengatakan hipertermi itu kalau sudah 38,5 ya. Di atas 38 lebih sama dengan 38,5. Kemudian nomor 15 berdasarkan pengkajian ya ditegakkan diagnosa hipertermi, proses evaporasi. Apakah tindakan perawatan yang paling tepat hipertermi? Hipertermi ya, ini pasiennya hipertermi. Hipertermi di jawabannya apa nomor 15 teman-teman? Hipertermi, hipotermi ini.
hipertermi berhubungan dengan proses evaporasi. Evaporasi itu berarti menguap ya, penguapan. Apa kira-kira ya? Evaporasi, penguapan ya, menguap. Yuk, jawabannya apa kira-kira nomor 12? 15. Ditulis nomornya ya, supaya nggak pusing. Silahkan. Menguap. B, selimuti badan dan gunakan topi. Kalau ini sebenarnya diagnosanya hipertermi atau hipertermi, kalau evaporasi apa itu? Kehilangan panas berupa penguapan ya. Karena penguapan. Tapi hipertermi, pasiennya hipertermi. Kok bisa ya? Ada yang salah nggak sih? Coba cek. Letakkan bayi jauh dari dinding tembok. Ya, kalau dinding tembok, logika sederhananya dingin ya. Tapi belum tentu. Kalau kalau ininya temboknya panas ya juga apa juga belum tentu. Jadi jangan sampai logika sederhananya ini kan proses penguapan. Berarti kita harus tempat yang teduh gitu ya. Logika sederhananya kan gitu. Gitu. Kalau disusu selimuti dia evaporasi malah tambah ini, tambah ini. Jadi lebih baik, lebih masuk akal apabila memang dia dijauhkan kalau temboknya panas dengan catatan ya, atau tertimpa cahaya matahari misalnya. Itu catatannya itu. Jadi kalau misalnya diselimuti kan evaporasi judulnya. Evaporasi kan penguapan. Jadi kalau dia penguap dia dijauhkan dari sumber-sumber panas gitu ya. Oke, nomor 16 silakan. Masalahnya di sini, coba lihat di sini. Yang ditanya masalah kejang, panas, durasi, muntah dan batuk, penurunan kesadaran. Nah, di sini apa? Di sini ya ini yang jadi masalah. Tapi kan coba lihat, nadinya nggak ada masalah, apa sih, napasnya nggak ada masalah. Jadi lebih cenderung ke sini. Ini ada dua ya. Jadi lebih cenderung ke hiperterminya. Kemudian nomor 17, apakah masalah? Kalau mencari masalah, kita lihat keluhan utama. Keluhan panas sudah berlangsung 4 hari, mimisan-mimisan ya. Mimisan berarti sudah ada perubahan cairan ini. Ya resiko. Jadi resiko apalagi dia sudah 4 hari. Berarti ada bisa perpindahan juga di- bisa perpindahan cairan dari intrasel ke vaskuler ke ekstraseluler. Bisa nomor 17 C atau biasanya coba cek grade dari DHF ya. Kalau cek grade DHF itu kalau sudah mimisan itu berarti sudah ada perdarahan. Itu logika sederhananya. Nomor 18 silakan teman-teman. Seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan. Saat ini masih diberikan ASI, berat badannya 7 kilo. Tinggi badan sekian, tumbuh kembang, relatif normal, setelah minum ASI sering mengalami gumoh. Berarti yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah teknik menyusuinya, itu yang bermasalah. Pokoknya kalau ada gumoh, lecet, itu yang bermasalah itu teknik
menyusui. Kemudian 19 silakan teman. 19 8 bulan UGD sesak napas. Sesak napas sudah ya. Terdapat pernah cuping hidung. Kalau cuping hidung berarti dia pola napas ya. Dinding dada. Pola napas, dinding dada, pola napas ya. Itu nama Ostridor, bersihan jalan napas. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti berikan oksigen sesuai dengan program. Benar ya. Nah, materi pokoknya dibaca ya. Kemudian nomor 20, seorang bayi perempuan 5 hari ATM spontan BB 3 kilo penyembahan sekian. Kuning, ibu mengatakan ASI belum keluar dengan lancar, malas susu, pemeriksaan menunjukkan kadar bilirubin. Nah, ini berarti beri minum cukupnya ya. Ini malas, belum lancar. Ini kemungkinan disebabkan karena pasiennya itu kurang cairan, bisa kuning itu ya. Kemudian 1 sampai 20 benar berapa? Kita cek ulang. Nah, berapa teman-teman? Nomor 20 sudah. Anda dapat berapa? 7. Mantap. Nggak apa-apa. Kemudian nomor 21. Masalah keperawatan pada yang tepat. Kita lihat suhunya. Ah, hepatomegali, muntah, nyeri ulu hati. Hanya sekian. Harusnya sih resiko kurang cairan, tetapi ini yang muncul adalah yang panasnya ini. Berarti kita kan berarti lebih cenderung ke hiperterminya. Karena di sini kenapa tidak ngambil resiko volume cairan? Yang pertama kita tidak ada penjelasan berapa kali muntahnya ya. Dian 22. Apa rencananya? Rencananya berarti kalau kita lihat rencana, berarti mau tidak mau kita cari dulu masalahnya dulu. Muntah 2 kali, mata tidak cekung, beraktif, ah, turgor kulit menurun itu udah berarti masalahnya cairan. Maka cari yang sesuai dengan cairan. Adalah jawabannya dua-dua adalah berikan cairan dan elektrolit. Jadi gitu ya dalam menjawab. Kalau menjawab masalah kita cari, cek dulu masalahnya yang paling utama. Kalau ada kelainan di tanda pita, utamakan. Tapi kalau misalnya yang ditanyanya rencana keperawatan, maka Anda harus mencari prioritas dulu dari masalah. Jadi baru Anda bisa menentukan rencana keperawatan. Kemudian 23, seorang perempuan dengan keluhan batuk berdahak hasil pengkajian diperoleh data 140. Suhu, ronhi. Berarti kalau ada ronhi itu sudah bersihan jalan napas. Itu cara kita menentukan standar. Misalnya ini ronhi ini. Kenapa tidak suhu dulu? Suhu dengan napas ya pasti napas dulu dong yang diutamakan. Jadi ABC prinsipnya airway breathing. Jadi kalau ronhi itu sudah bersihan jalan napas, airway itu yang pertama. Gitu ya prinsipnya. Kemudian 24, apakah masalah keperawatan? Nah, ini sesak napas, wheezing. Wheezing biasanya kita lebih cenderung ke bersihan jalan napas, itu ada wheezing. Jadi kita menggunakan kata-kata kunci untuk mempercepat jawaban. Nomor 24, nomor 25. Nah, di sini poli BAB cair. BAB cair. Kemudian cubitan lambat, berarti gangguan cairan jelas. Pokoknya sudah kita lihat ada BAB ya udahlah cairan. Kemudian nomor 26, apakah prioritas yang dapat dilakukan pada anak tersebut?
kita lihat anak nephritic syndrome, tutup mata terkena edema, berarti kita lebih cenderung kepada apa kira-kira kalau mata edema mata melekat, oh, berarti mata melekat masalahnya di sini. Usap mata dengan air hangat, dengan air hangat aja, jangan pakai main obat salep-salep-salep itu jangan-jangan dulu. Kemudian nomor 27 silakan teman-teman. Seorang hasil diperoleh 27 5 tahun hasil pengkajian diperoleh bahwa gangguan fisik anak mengalami autism disorder berisiko melakukan tindakan membahayakan. Berarti karena kita melakukan membahayakan, maka apa yang harus dilakukan? Nomor 27. Nomor 27 teman-teman. Berarti kalau 27 gunakan teknik modifikasi perilaku supaya tidak membahayakan. Nomor 28, apakah prioritas perawatan pada di atas? Sesek, tidak mau menenete. Kemudian kita cek data yang lain. Cuping hidung, menggunakan untuk berarti ini pola. Tadi kan sudah bicara bahwa kalau ada ronhi itu bersihan jalan napas, tapi kalau cuping hidung atau otot tambahan itu adalah pola napas. Kemudian nomor 27 batang bawah berarti hipospadia, pasiennya hipospadia. Kalau hipospadia dengan usia 7 tahun, maka dia akan lebih cenderung kepada eh, body image ya. Kalau saya sih lebih cenderung body image gitu ya. Karena dia gambaran tubuhnya, body image atau gangguan ini ngompol gitu. Kalau dia nggak punya ini ya, sphincter uretra eksterna itu nggak punya. Jadi kalau ngompol ya ngompol aja dia. Karena di bawah ya nggak ada sphincternya. Kira-kira ada personal hygiene atau body image nih, 7 tahun. Sering mengenai tubuh. Lebih cenderung kalau sering mengenai tubuh ya cuma ini aja lah ya. Hygiene, ngumpul kemana-mana. Kemudian rencana perawatannya apa? Sesek, batuk, napas 2 minggu, kulit tampak pucat, wheezing, wheezing ya, wheezing, interogasi, perkusi paru dan danas kurang maksimal. Berarti apa ya jawabannya? Ada wheezing, ada ya kalau ada wheezing dan lain sebagainya, dia baru dibawa ibunya sesek. Berarti tindakan keperawatan yang pertama yaitu adalah posisi Fowler. Oke. Kemudian 31, manakah masalahnya utama? Keluhan BAB cair, tampak ubun-ubun cekung kulit tidak bercairan udah kurang cairan saja. Jadi kita sudah dapat pola-polanya atau trik-triknya kalau misalnya udah cairan, apalagi sudah kulit tidak kembali dengan normal cepat ya udah cairan. Kemudian GCS 6 tindakan keperawatan. Kalau GCS 6 berarti kita harus benar bahasanya penurunan kesadaran. Stridor, ya Shaksen lah, airway dulu lah. Di sini ada napas stridor, air liur. Ya takutnya adalah pasiennya mengalami aspirasi, aspirasi karena ada penurunan kesadaran juga. Kemudian 33, manakah kriteria evaluasi yang tepat pelaksanaan di atas? Evaluasi gangga jantung kiri, napas sekian, ronhi, anak lemah, mengeluh sesak. Nah, apa kira-kira nomor 33 teman-teman?
Bertiga-tiga, ayo silakan. Jadi kalau kita lihat di sini evaluasinya, apa evaluasi? Evaluasi juga nyungung kiri, kiri biasanya napasnya. Jadi sesak berkurang. Jadi kalau kiri kan napas. Kemudian nomor 34, masalah yang cari masalah. Masalah lambat kering. Ah, itu udah cairan. Dan ini sudah nih kayaknya. Sama. Nomor 35, tarikan dinding dada. Tindakan. Perawatan yang dicari. Cuping hidung berarti apa tindakan utama keperawatan? Posisi polar. 1 sampai 35. 1 sampai 35. Ya benar. Dapat berapa teman-teman? Silahkan. Dapat berapa skornya? 1 sampai 35 dapat berapa teman-teman? Silahkan dihitung. Target teman-teman adalah 85%. Ya untunglah kalau sudah dapat 30 itu udah lumayan bagus. Bukan lumayan lagi, bagus itu. 21 ya, ya terus semangat ya. Semangat untuk belajar terus. Baik, malam ini cukup sekian untuk ringkasan, nanti malam saya coba cek termasuk untuk materi-materinya anak dan maternitas sebelum saya share, nanti saya coba share di grup. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.